Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, di channel Oktan Journey. Teman-teman, kali ini saya mau melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat kayak cafe seperti itu, di daerah kebun teh Tangkuban Perahu nih, teman-teman. Nah, untuk kali ini rutenya saya menggunakan jalan alternatif nih, teman-teman. Dari ujung Badung nanti tembus di Maribaya. Nah, rute kali ini saya mau melewati sebuah bukit namanya Bukit Tunggul. Di situ tuh perkebunan kina sama teh. Nah, teman-teman, untuk jarak tempuh kali ini kurang lebih 35 km, teman-teman. Perkiraan waktu itu 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, teman-teman, saksikan terus sampai habis ya videonya, teman-teman, biar kalian tahu nih perjalanan saya seseru apa ya, teman-teman. Oke, kita gaspol nih, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mulai start ini jam 3 sore. Startnya dari Jalan AH Nasution, teman-teman. Untuk cuaca kali ini lumayan panas ya, teman-teman. Cerah banget sih ini. Tapi mudah-mudahan nggak hujan ya, teman-teman, sampai ke lokasinya gitu. Nah, teman-teman, untuk motor yang saya gunakan ini, saya menggunakan NMAX tahun 2019. Spesifikasinya motor standar ya, teman-teman. Cuma saya mengganti knalpot aja, jadi knalpot berisik nih. Tapi jangan ditiru ya, teman-teman ya. Soalnya ini bahaya nih, takutnya ada polisi atau razia ya, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti di depan itu ada jalan menuju jalan rumah sakit yang ke kanan, tapi saya bakal lurus masuk ke jalan Ujung Berung, teman-teman. Nah, nanti di Ujung Berung itu saya lebih tepat yang dekat alun-alun tuh langsung belok ke kiri ke jalan Cigending. Nah, teman-teman, ini di depan saya ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Gede Bagia atau Soekarno-Hatta. Tapi saya ngambil lurus ke jalan Ujung Berung, teman-teman. Nah, nanti nggak jauh dari pertigaan ini ada pertigaan lagi nih, teman-teman. Lebih tepatnya itu ada Masjid Agung sama alun-alun. Nanti di situ saya belok ke kiri, teman-teman, mau yang arah ke Cigending. Nah, itu di depan tuh, teman-teman, belokannya. Nah, ini saya mau ngambil ke kiri nih, teman-teman. Oke, saya ngambil ke kiri. Nah, di depan lagi nanti ada pertigaan lagi, teman-teman. Saya ngambil ke kanan. Dari situ saya langsung ambil ke kiri, teman-teman. Karena kalau lurus itu ke pasar Ujung Berung, teman-teman. Nah, ini saya ambil ke kiri nih. Nah, ini saya ambil ke kiri ya, teman-teman. Mudah-mudahan di sini nggak macet ya, soalnya biasanya macet nih kalau sore. Tapi sih untuk masih jam 3 sekarang sih kayaknya nggak terlalu macet juga. Oke, kita susul dulu, teman-teman. Nah, di sini mulai macet nih sepertinya, teman-teman. Biasanya sih nggak macet ya, tapi kayaknya ini cuma pertigaan aja kayaknya. Soalnya setahu saya di sini kalau macet benar-benar macet panjang nih, teman-teman. Soalnya si jalannya itu kecil, itu banyak truk juga. Biasanya sih truk sih yang bikin macet. Oke, tapi saya tadinya mau nyusul, cuma tanggung ya.
soalnya udah lancar sih. Jadi kita main santai aja lah, nggak usah kebut-kebutan teman-teman. Bising aya nanaon lah gitu. Hehe. Soalnya ini kan di pemukiman padat warga nih teman-teman. Tuh, itu banyak truk yang ngangkut air bersih teman-teman buat supply ke Bandung gitu. Soalnya tuh nanti di atas itu ada banyak mungkin apa ya, depot-depotnya lah, penyuplai airnya gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di depan ya teman-teman. Nah teman-teman, saya ini udah di daerah Jalan Cinangka teman-teman. Nah ini pertigaan Cinangka. Kalau kita ambil kiri itu ke Cinangka, tapi kita kalau mau ke Bukit itu lewat jalan Tanjakan Panjang. Nah ini bentar lagi kita masuk ke jalan Tanjakan Panjang teman-teman. Emang itu tanjakannya benar-benar panjang teman-teman. Soalnya lumayan ekstrim lah kalau misalnya untuk saya gitu ya. Saya kan badan besar nih teman-teman. Kalau misalnya pakai motor kecil kayaknya nggak akan kuat, saya yakin. Nah ini kita mulai memasuki tanjakan-tanjakannya nih teman-teman. Untuk kondisi jalan sih lumayan rusak ya teman-teman. Soalnya mungkin di sini banyak truk-truk yang pengangkut air ya teman-teman. Tuh, ini jalannya lumayan nih, berlubangnya nih. Harus hati-hati nih teman-teman. Apalagi pas tanjakan kan, duh sangat bahaya nih. Ini tanjakannya masih panjang ya teman-teman. Di depan tuh bakal terus tanjakan ini. Nah ini tanjakan terus nih teman-teman. Hati-hati ya. Untuk perjalanan ini tadi saya udah isi bensin ya teman-teman. Saya ngisi pakai Pertamax 50.000, kayaknya bakal nyampe sih ke lokasi gitu. Soalnya motornya lumayan irit lah kalau menurut saya teman-teman. Nah ini kita mulai masuk nih ke tanjakannya terus nih teman-teman nih. Tadi sih ada datarnya, ada nanjaknya. Nah nanti di depan ini tuh tanjakan terus teman-teman. Nah ini tanjakannya dimulai teman-teman. Nah ini di depan teman-teman banyak truk-truk yang parkir itu lagi ngisi air teman-teman. Di sini itu airnya bersih ya teman-teman. Sumbernya dari Gunung Manglayang kalau nggak salah. Nah banyak truk-truk tuh yang ngisinya tuh di sini. Nanti disuplai ke Bandung. Nah panjang kan teman-teman ini tanjakannya nih. Ini nanti sampai ke mau masuk ke Bukit Tunggulnya itu tanjakan terus ini teman-teman. Untuk pemandangannya sih belum terlalu kelihatan ya teman-teman. Masih biasalah. Nah ini saya mulai masuk ke daerah perkebunan teman-teman. Di sini sih masih perkebunan sayur ya teman-teman. Udah mulai jarang nih rumah-rumahnya, tapi masih ada sih kayak perkampungan-perkampungan gitu. Cuma ini untuk jalannya sih lumayan mulus ya teman-teman. Jadi saya agak gaspol dikit lah gitu. Aduh, ini ada polisi pas tanjakan. Aduh, apa itu yang lewat? Aduh, kaget. Untung gak gebek nih, kalau misalnya gebek pasti kenapa.
aja ya. Nah, karena ini hari Minggu teman-teman, banyak yang pakai motor trail. Soalnya kan di atas itu jalannya masih pegunungan, jadi enak buat motor cross gitu. Nah, ini pemandangannya ini udah mulai bagus nih teman-teman. Tapi nanti saya kasih tahu lokasi yang enak buat Nah, nih teman-teman, nih view-nya mantap nih teman-teman nih. Tuh kan ajib teman-teman. Nah, di sini biasanya banyak yang nongkrong nih teman-teman. Soalnya di depan juga tuh, nah ada kafe atau tempat ngopi lah teman-teman. Di sini lumayan ramai juga sih. Nah, nanti itu ya teman-teman, di depan sana tuh ada tempat camping teman-teman. Nah, di daerah depan sana tuh. Nah, di sana tuh tempat camping, kayaknya bisa ngelihat view Bandung teman-teman. Nah, itu teman-teman tuh tempat camping di atas teman-teman. Kayaknya sih enak ya camping di situ karena bisa ngeliat langsung Bandung gitu. Tapi saya sendiri sih belum pernah nyoba teman-teman. Untuk kondisi jalannya sih ini bagus ya teman-teman. Soalnya di apa ya, di hot mix teman-teman. Nah, ini agak lumayan putar nih. Nanti itu bagus lagi gitu. Tapi ini di depan itu masih ada perkampungan sih. Kita belum masuk ke bukitnya kayaknya ini teman-teman. Ini masih apa ya, perkebunan lah. Nah, ini kita sekarang udah masuk ke pemukiman lagi nih teman-teman. Ini masih lumayan jauh sih untuk masuk ke daerah bukit. Cuma ini masih tanjakan terus. Oke, kita gaspol nih agak kencang ya teman-teman. Soalnya masih panas nih suhunya. Tapi kayaknya kalau udah masuk ke daerah bukitnya mungkin ya udah mulai agak dingin gitu. Nah, ini jalannya teman-teman. Kayaknya sebentar lagi tuh di depan itu bukitnya udah mulai kelihatan. Tapi ini masih di perkampungan warga nih teman-teman. Jalannya juga masih, aduh, harus hati-hati lah, banyak lubang-lubang tuh, banyak pasir juga, takutnya licin teman-teman. Itu ibu-ibu pada kemana lagi? Ya udah teman-teman, sampai ketemu di depan ya. Oke teman-teman, ini kita udah mulai masuk bukitnya nih teman-teman. Jalannya ini di hot mix, cuma lumayan agak mulus. Cuma kayaknya kalau setiap ada jembatan mungkin di sini tuh jalannya belum dibenerin. Nah, ini pemandangannya teman-teman nih. Lumayan lah ya, tapi untuk suhunya sekarang udah mulai agak dingin nih teman-teman. Mungkin karena banyak pepohonan juga. Nah, ini jalannya masih jelek ya teman-teman. Coba kalau misalnya diratain semua kayaknya enak nih jalan di sini.
ini jalannya masih lumayan jelek, tapi itu tuh di depan kita udah masuk ke jalan Hot Mix. Setahu saya sih ini masih panjang nih Hot Mix-nya, tapi nanti di tengah-tengah hutan Kina itu kalau nggak salah ya, itu masih ada jalan yang jelek kurang lebih 500 meteran lah sampai 750 meter kalau nggak salah. Cuma ini jalan udah bagus, mulai menanjak gitu. Nah kalau siang sih rame ya teman-teman. Cuma kalau kayaknya kalau misalnya udah masuk malam nih ngeri juga sih ini. Soalnya nggak ada penerangan sama sekali. Nah itu nanti kita ke atas ya teman-teman. Nah di sini kalau nggak salah ini ada belokan patah banget nih untuk kalian yang mau lewat sini. Hati-hati ya teman-teman, apalagi mobil ini udah mah jalannya sempit gitu. Terus belokan patah juga lagi. Kalau menurut saya sih ini jalan cukup mulus ya teman, cuma ada lubang sedikit-sedikit lah, maklum pegunungan, tapi ya untuk segini sih aman sih teman-teman untuk perjalanan ke gunung ini gitu. Cuma tuh ada yang bolong-bolong aja, cuma kalau menurut saya sih masih lumayan bisa dilewatin lah gitu. Buat teman-teman yang mau lewat sini nih harus benar-benar prepare ya teman-teman, soalnya di sini saya dari tadi ngelihat nggak nemuin pom mini nih teman-teman. Jadi kalau menurut saya nanti dari itu kalian harus udah isi bensin dulu ya teman-teman, soalnya jarang banget ini. Nah ini di depan saya ini kalau misalnya mau istirahat lah bisa lah, istirahat di warung, ada warung-warung kecil sih, cuma kalau nggak, kalau menurut saya ini nggak akan mungkin sampai malam sih, soalnya ini benar-benar sepi ya teman-teman jalurnya. Nah ini kenapa nih berhenti nih motor, aneh. Oh ternyata ada ular teman-teman tuh, waduh ngeri. Untung ularnya kecil, jadi geli ngeliatnya ya teman-teman. Nah teman-teman di sini jalannya udah mulai menurun ya teman-teman. Ada pemukiman juga tapi sedikit menurut saya sih. Nah ini kita benar-benar ya teman-teman. Di pinggir saya ini ada banyak pohon pinus sama kina kalau nggak salah. Tapi untuk tanaman-tanaman kecilnya di sini banyak pohon-pohon kopi gitu. Ini kayaknya jarang dilewatin, jadi si jalan ini tuh kelihatan agak kotor ya teman-teman. Maksudnya banyak ranting-ranting pohon atau daun-daun pohon yang berserakan ke jalan gitu. Tapi untuk sejauh ini sih setelah saya masuk ke bukit ini jalannya mulus teman-teman. Cuma nanti di depan tuh kalau nggak salah ada jalan yang belum di hot mix teman-teman. Nah di situ itu lumayan jauh ya jaraknya teman-teman, kurang lebih 500 sampai 750 meter lah panjang si jalan yang belum di hot mix gitu. Ini suasananya sangat enak teman-teman, dingin gitu, adem. Sedangkan kalau misalnya nggak ada pepohonan pasti gersang banget ini sepertinya. Tapi untuk di sini sih lumayan segar lah teman-teman udaranya.
Nah ini teman-teman jalannya mulai menanjak lagi ya teman-teman. Kirain saya tuh udah mulai menurun, tapi ini agak menanjak, cuma nggak parah sih. Setahu saya sih nanti di depan tuh ada pertigaan. Kalau ke kanan itu kalau nggak salah ke perkebunan Kina. Nah ini dia teman-teman. Nah kalau nggak salah itu ke perkebunan Kina, tapi kita ngambil ke lurus ke arah Cibodas Maribaya teman-teman. Nah teman-teman, dari tadi tuh saya melihat ya banyak motor yang ditinggal sama pemiliknya. Mungkin pemiliknya sedang berkebun atau berladang mungkin ya teman-teman. Nah di depan saya ini sebelah kiri ini ada mungkin apa ya, pembuatan lahan baru mungkin tuh untuk perkebunan teman-teman. Itu lumayan luas ya teman-teman. Cuma kalau menurut saya sih ini perjalanan ini nih sangat mengasihkan teman-teman. Jadi dari ada pemandangan bagus sampai ke masuk ke hutan gitu, seru lah pokoknya ini teman-teman. Nah teman-teman, setahu saya sih nanti di depan ini udah masuk jalan yang jelek ya teman-teman. Nah ini dia jalan jeleknya teman-teman. Kalau menurut saya sih ini kalau musim penghujan nih kayaknya di sini bakal licin banget teman-teman. Soalnya ini kayaknya berlumpur, terus batu-batunya juga lumayan besar-besar, tajam pula lagi. Makanya nanti kalau misalnya lewat sini hati-hati ya teman-teman. Diusahain kondisi bannya sangat prima teman-teman. Soalnya ini benar-benar apa ya, jelek nih jalannya teman-teman. Batu-batunya lumayan besar-besar juga lagi. Lumayan pegal juga ya teman-teman ngelewatin jalan kayak gini, harus milih-milih jalan yang rata gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya video ini kurang bagus atau kurang rapi, mohon maaf ya teman-teman. Soalnya ini saya masih pemula, masih baru nih di YouTube teman-teman. Nanti tolong dibantu komennya, kasih masukannya gitu. Nah teman-teman, di depan tuh ada semacam warung. Kalau misalnya pegel atau mau minum itu bisa istirahat dulu tuh di warung. Setahu saya sih ini perjalanannya udah nggak terlalu jauh nih yang jalan jeleknya ini nih. Setahu saya di depan tuh udah mulai bagus lagi teman-teman. Dan akhirnya jalurnya mulai bagus lagi teman-teman. Setahu saya sih ini berakhirnya masuk jalan ke apa ya, bukit itu bentar lagi mau beres teman-teman. Setahu saya ini perbatasannya itu nanti di depan ada jembatan teman-teman. Nah disitulah kita udah keluar dari Bukit Tunggul ini teman-teman. Nah ini akhir dari bukitnya teman-teman. Nah ini perbatasannya, kita udah mau masuk ke jalur Jalan Cibodas kalau nggak salah teman-teman.
Nah ini kita udah mulai masuk pemukiman lagi ya teman-teman. Udah melewati tadi Bukit Tunggul tadi. Ini di daerah Cibodas teman-teman. Nah nanti kita tuh bakal tembus di jalan Maribaya mungkin ya, Cibodas Maribaya teman-teman. Ini jalannya lumayan lowong, terus lumayan bagus juga nih untuk jalannya teman-teman. Banyak motor trail yang lalu lalang teman-teman. Nah ini saya sudah mulai mau masuk ke daerah tempat-tempat wisata nih teman-teman. Di depan tuh nanti ada The Lodge. Saya juga belum pernah ke sana, tapi di sini udah mulai banyak tempat wisatanya teman-teman. Nah di depan tuh ada pom bensin. Kalian kalau misalnya kehabisan bensin, tadi ngelewat bukit udah bisa ngisi di situ tuh. Nah kita sekarang masuk ke jalur Maribaya teman-teman. Ini mulai turunan ya teman-teman. Nanti di depan itu ada Maribaya Hot Spring kalau nggak salah ya namanya. Oke, nah ini kita mulai tanjakan teman-teman, tapi tidak curam tanjakannya, lumayan lah. Nah nanti di samping saya itu sebelah kiri itu Maribayanya teman-teman. Nah dari situ udah nggak terlalu jauh nanti ke Lembang teman-teman, kalau udah melewati Maribaya teman-teman. Nah teman-teman di samping saya ini Maribayanya. Nah ini teman-teman. Nah kita nanti mulai menanjak terus sampai ke Bandung Selatan yang namanya Pedago sama Lembang teman-teman. Buset, ini kebulnya, aduh, kayaknya diesel ini teman. Ini harus disusul nih, kayaknya di depan kita susul deh. Tapi ini jalurnya lumayan lah, belok di Kaliko ya teman-teman.
jadi agak susah nih kalau buat menyusulnya. Jadi kita santai aja, kita menghindar aja dari asapnya ya teman-teman. Nah ini ada kesempatan buat nyusul nih. Oke, kita susul teman-teman. Oke, akhirnya terbebas dari polusi teman-teman. Nah teman-teman, di depan itu ada perempatan. Kalau misalnya ke kiri itu dia bisa tembus di Dago juga. Nah kalau nanti kalian ngambil lurus itu bisa tembus ke Dago. Nah kita sekarang ngambil ke kanan teman-teman. Nih coba, lumayan padat teman-teman di sini. Ini kita masih di Jalan Maribaya Cibodas ya teman-teman. Ini lumayan padat, kayaknya di depan ada perempatan teman-teman. Oke, karena ini di depan, nanti itu kita udah mau masuk Lembang teman-teman. Tembusan di Pasar Lembang. Nah teman-teman, di depan itu ada pertigaan. Kalau belok ke kiri itu nah ini ke kiri itu jalur mau ke Bandung, tapi bisa lewat Punclut atau Bandung Kota. Cuman lewat sini juga bisa sebenarnya untuk ke Bandung Kota yang menuju Jalan Setiabudi teman-teman. Tapi karena kita mau ke arah Tangkuban Perahu, jadi kita lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya udah sampai di Pasar Lembang teman-teman, dekat Pasar Lembang maksudnya. Nah di depan nanti itu ada perempatan. Kalau ke kiri itu ke Bandung jalur Setiabudi teman-teman. Nah karena kita mau ke Tangkuban Perahu, jadi sekarang kita ngambil ke kanan teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke Jalan Tangkuban Perahu ya teman-teman. Memang untuk lokasi Tangkuban Perahunya masih lumayan jauh teman-teman. Ini padat karena mungkin hari Minggu ya, jadi harus agak selap-selip nih. Soalnya saya pengen cepat-cepat sampai ke lokasi karena saya pengen lihat pemandangan. Untuk cuaca sih masih adem, mungkin karena Lembang tuh di dataran tinggi jadi dingin teman-teman.
jalannya lumayan enak ya teman-teman, jadi agak digeber dikit teman-teman. Lumayan padat sih ini kayaknya nih di depan nih, karena ini mau masuk tempat wisata gitu teman-teman. Agak macet teman-teman, di depan ada perempatan. Oke, saatnya kita gaspol lagi nih teman-teman. Nah, di depan teman-teman itu kita sudah mau masuk ke Cikole Tangkuban Perahu teman-teman. Dan situ lokasi kita sudah tidak jauh lagi. Udah hampir sampai, kurang lebih 10-15 menit lah teman-teman. Nah, ini di depan macet teman-teman. Ini ada tempat wisata ngopi teman-teman. Nih lumayan penuh nih pengunjungnya. Jadi kita teman-teman, takutnya ada yang nyebrang. Oke, ini sudah lewat lagi, kita gas lagi. Nah, di depan itu Tangkuban Perahu ya teman-teman, tapi kita bukan ke Tangkuban Perahunya, kita mau ke kebun tehnya nih teman-teman. Tuh ramai kan teman-teman, kalau hari Minggu tuh pasti kayak gini di tempat wisata teman-teman.
ini kita mulai masuk ke tanjakan Emen, teman-teman. Orang bilang sih, ada yang bilang Wates juga. Nah, di sini biasanya nih kalau minggu pagi itu banyak motor-motor atau klub atau komunitas yang nongkrong di sini, teman-teman. Katanya mas San Mori gitu, teman-teman. Kita santai aja lah ya, soalnya ini turunan curam, teman-teman. Takutnya ada kendala rem blong atau panas gitu ya. Jadi kita santai aja lah, pelan-pelan. Ini lokasinya udah dekat, teman-teman. Kurang lebih 1 kilo kurang lah. Nanti saya mau ngopi sambil santai sama makan pisang keju, kayaknya enak nih. Sekarang itu jam 4 lebih 30 menit, teman-teman. Setengah 5-an kurang lebih. Nah, ini lokasinya kita sudah sampai, teman-teman. Jadi kita parkirin motor, langsung kita pesan, teman-teman. Oh, kayaknya lumayan ramai sih, tapi ada yang kosong juga tuh di atas. Nah, ini kita pesan dulu ya, teman-teman.
Saya mau pesan kopi sama pisang keju. Boleh. Di sini harganya relatif murah ya teman-teman, bisa untuk harga pelajar lah. Di sini yang mau nongkrong, ngajak teman atau pacar nih bisa lah, enak di sini teman-teman. Suasananya adem, bersih, terus sejuk teman-teman. Sambil nunggu pesanan, saya mau ke toilet dulu ya teman-teman. Kondisi jalannya nih, karena pinggir jalan jadi agak berisik ya teman-teman.
Nah, ini teman-teman suasananya seperti ini di lokasi, lumayan enak lah ya teman-teman. Nah, teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video saya. Nanti kita bakal ketemu lagi di next videonya teman-teman. Untuk tujuan selanjutnya tolong teman-teman komen ya, kasih masukan untuk saya kemana. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.